Halo, apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini ketemu lagi dengan kita berdua untuk membahas masalah kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Seperti biasa, kali ini kita ditemani oleh Pak Abe. Halo Pak Abe, apa kabar? Hai Pak Diki, apa kabar? Kabar saya baik. Oke, Pak Abe, kali ini kita mau ngobrolin material lensa kontak dan kegunaannya atau kelebihannya masing-masing nih Pak Abe. Sekaligus meluruskan persepsi yang salah mengenai material lensa kontak. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin lensa kontak itu ada apa aja sih bahannya Pak Abe? Nah, secara umum Pak Diki dan teman-teman semua ya, lensa kontak itu dibagi menjadi 3 Pak. Ada namanya lensa kontak keras atau kita sebut hard lens. Yang kedua kita bilang semi hard atau kita sebut juga RGP. Dan yang umum adalah lensa kontak lunak atau umumnya disebut dengan soft lens Pak Diki. Dari ketiga itu yang paling banyak digunakan yang mana ya Pak Abe? Yang banyak digunakan yang soft lens karena lebih nyaman, lebih lembut ya Pak Diki. Oke, karena yang paling banyak digunakan adalah soft lens, kita fokus ke pembahasan di soft lens aja ya teman-teman semua ya. Oke, kalau soft lens itu sendiri Pak Abe, jadi merupakan bagian dari lensa kontak. Tetapi kalau ngomongin lensa kontak belum tentu soft lens, gitu kan Pak Abe ya? Betul. Nah, soft lens sendiri materialnya apa aja nih Pak Abe? Nah, soft lens sendiri ada 2 nih Pak Diki. Ada yang berbahan dasar HEMA atau biasa kita sebut dengan hidrogel. Oke. Dan satu lagi yang terbaru adalah yang kita sebut dengan silikon hidrogel Pak Diki. Nah, kalau hidrogel sendiri itu seperti apa tuh Pak Abe? Nah, lensa hidrogel ini lensa kontak yang memiliki banyak air sehingga nyaman saat digunakan Pak. Oh, berarti pantesan Pak Abe kalau orang-orang mau beli soft lens itu mereka selalu request nih, mau yang kadar air tinggi dong gitu. Karena memang lensa kontak hidrogel ini mengandung air ya. Ya, betul. Nah, sebenarnya mana sih yang lebih bagus Pak Abe? Kadar air tinggi atau kadar air rendah nih? Sebetulnya disesuaikan dengan kondisi mata kita Pak Diki. Jadi teman-teman semua sebelum memakai lensa kontak sebaiknya dicek dulu kondisi matanya ya, apakah layak untuk memakai lensa kontak. Artinya kalau mata kita emang kering, ya kurang cocok sebetulnya pakai kadar air soft lens yang tinggi karena akan menyerap air mata kita sehingga menyebabkan mata kering. Tapi kalau mata kita emang cukup banyak, yang menggunakan lensa kontak kadar air tinggi, ya sesuai Pak Diki. Jadi intinya adalah dicek dulu deh kondisi mata kita, termasuk yang air mata rendah atau air mata tinggi. Oke, berarti nggak bisa sembarangan beli dong Pak Abi. Jadi kita harus melakukan serangkaian pemeriksaan mata. Betul. Salah satunya adalah pemeriksaan kadar air mata kita. Betul. Sehingga dari situ kita bisa tahu tuh opticiannya akan nyaranin pakai lensa kontak yang kadar airnya tinggi atau kadar airnya rendah gitu Pak Abi ya. Benar sekali Pak Diki. Kalau dari segi sehat, mana yang lebih sehat Pak Abi? Yang kadar air tinggi atau yang kadar air rendah? Sebenarnya dua-duanya sama Pak Diki. Yang penting digunakan sesuai dengan kondisi matanya, jangan sampai ketukar nih. Kadar airnya rendah pakai soft lens yang kadarnya tinggi, itu akan membuat mata cepat kering. Oke, jadi justru kalau kita pakai lensa kontak kadar air tinggi akan membuat mata kita cepat kering. Benar sekali Pak Diki, karena lensa kontak itu atau soft lens ini seperti spons, jadi dia akan menyerap air mata kita. Makin tinggi kadar air soft lens tersebut, makin banyak dia menyerap air mata kita sehingga mata kita menjadi kering. Oke, itu apabila digunakan oleh orang yang air matanya sedikit tadi ya. Betul. Kalau orang air matanya cukup normal, ya nyaman aja kan. Nyaman-nyaman aja. Oke, itulah sebabnya perlu kita melakukan pemeriksaan mata dulu sebelum membeli lensa kontak Pak Abe ya. Oke, sekarang cukup jelas nih Pak Abe. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua nggak asal beli, nggak asal request, sebaiknya periksa mata dulu supaya mata kita tetap aman gitu Pak Abe ya. Nah, jenis yang satunya lagi tadi katanya ada silikon hidrogel Pak Abe. Itu apa sih Pak Abe? Nah, silikon hidrogel ini adalah kombinasi bahan silikon yang memiliki banyak daya tembus oksigen dengan bahan hidrogel Pak Diki. Nah, lensa kontak silikon hidrogel ini bisa dipakai sampai 16 jam Pak Diki. Jadi dipakai lama pun mata tetap sehat karena masih bisa bernafas. Jadi saya juga pengguna lensa kontak nih, pakai soft lens khususnya. Kayaknya sih pakainya yang hidrogel. Jadi kalau saya mau berangkat kerja jam 6 pagi udah harus pakai soft lens tuh Pak Abi. Nanti pulang kerja nggak langsung lepas karena saya pulang kerja sampai rumah jam 7 malam. Makan malam dulu, nonton Netflix dulu, nonton sinetron dulu. Mau mandi itu sekitar jam 9 malam baru saya lepas tuh soft lens-nya. Itu terhitung udah lebih dari 15 jam kayaknya ya. Nah, untuk gaya hidup seperti saya ini tuh kurang lebih
lebih dari 15 jam lah ya pakai soft lens, itu paling cocok berarti pakai yang Silikon hidrogel. Karena kalau memang Pak Diki makainya sampai jam 9 malam, pakai hidrogel pasti lama-lama mata Pak Diki akan jadi kering, oksigen nggak bisa tembus ke mata, jadi timbul macam-macam komplikasi Pak Diki di mata kita. Jadi mata saya jadi kurang oksigen. Betul. Jadi dengan menggunakan lensa kontak silikon hidrogel, mata saya lebih bernafas lebih luas lagi, lebih leluasa lagi ya. Jadi lebih sehat dong ya. Betul. Oke, Pak Abi, kalau dari segi kesehatan nih ya, antara hidrogel dan silikon hidrogel mana yang lebih sehat? Sebetulnya dua-duanya sama Pak Diki. Jadi kita itu di optometris ya, di optik-optik itu akan melihat, akan memilihkan lensa kontak sebagai gaya hidup. Kalau ada misalnya teman Pak Diki nih yang pakai lensa kontaknya hanya mungkin 8 jam saja atau mungkin 10 jam, lensa kontak hidrogel cocok buat mereka. Tapi kalau yang di Pak Diki bilang sampai rumah malam lebih dari 16 jam, silikon hidrogel cocok. Jadi beneran untuk memilih bahan lensa kontak ini sesuai dengan gaya hidup masing-masing orang. Ya, berarti itu teman-teman perlu jadi catatan khusus ya. Jadi jangan sembarangan beli soft lens, Pak Abi ya. Jadi harus diperiksa dulu matanya, minta pendapat optometris dulu supaya mata kita tetap aman, nyaman dan juga sehat, Pak Abi ya. Ya, karena lensa kontak ini atau soft lens adalah alat bantu kesehatan Pak Diki. Jadi memang untuk memasangnya harus dengan optometris yang terlatih dan juga harus dilakukan pemeriksaan mata dulu. Apakah matanya adalah kandidat untuk memakai lensa kontak atau tidak. Jadi nggak boleh sembarangan beli betul, gitu ya, demi keamanan mata kita betul. sendiri nih teman-teman. Karena ini langsung masuk ke mata Pak Diki, jadi lebih banyak risikonya ya dibandingkan kacamata. Wah, seru juga nih Pak Abi ya, kita sekarang jadi lebih banyak tahu mengenai material lensa kontak nih. Terima kasih informasinya Pak Abi. Sama-sama Pak Diki. Oke, mudah-mudahan informasi tadi bisa berguna dan menambah wawasan kita ya. Sekian sharing-sharing ilmunya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi website kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan juga tuliskan komentar kalian, kira-kira info apa lagi yang ingin kita bahas seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.